dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerap sampai 800 triliun. Pemerintah pada saat itu sampai 500 triliun atau lebih di bank sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Ke depan, yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagusan percepat belanjaan, oke belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, Pak, balikin uangnya ke sistem. Loh, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, bisa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, timbaran misalnya, dosa Bapak tinggal satu. Yaitu satu, yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sektor. Zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% atau di bawah. Pak SBY sama Pak Jokowi. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang M0-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya, uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax rasio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Padahal pada zaman Pak Jokowi, bank tumbuh hanya sekitar 7% M0-nya. Bahkan 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. 0%. Brother, what's that? Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi kita 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa sih mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencegah perekonomian juga dari sisi lain dan moneter juga sama, maka akan lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nah, langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Kalau itu masuk ke sistem, ekonomi akan bisa hidup lagi.